Oke guys, kembali lagi di Humasi Podcast. Mau yang asik, mau yang seru, hanya ada di Humasi Podcast every Friday. Terbaru, untuk tema kali ini kita akan membahas self love ya. Sebelumnya perkenalan dulu, saya selaku host pembuat acara pada podcast kali ini. Perkenalkan, nama saya Fikri Ananda dari program Sistem Informasi semester 3. Dan di sini tentunya sudah ada narasumber kita nih yang akan membahas tema yang sangat menarik, sangat asik, sangat seru dan tentunya motivasi. Silakan Kak, boleh diperkenalkan dulu namanya Kak. Thank you, Fikri. Halo semuanya. Sebutannya tadi sobat atau kawan atau bebas. Bebas. Kawan atau sobat. Mungkin sobat bebas Ya, di CNC ya. Saya sangat senang sekali karena di siang hari ini dapat kesempatan yang luar biasa ya. Terima kasih untuk tim Himasi yang luar biasa, keren banget ngadain podcast every Friday ya. Iya. Dan kesempatan saya kali ini bisa berjumpa sama kalian, dan nama saya Jonathan, nama lengkapnya Jonathan Suwardi. Gitu. Kak, kalau boleh tahu panggilannya apa nih Kak? Biasa enak manggilnya Kak? Panggilannya macam-macam sih. Kalau misalnya di rumah sering dipanggil Ijo, juga sering manggil Nathan juga. Ya terserah sih. Yang penting kalau misalnya jangan sampai dipanggil yang lainnya. Boleh Boleh. Oh ya, perlu kalian ketahui ini buat sobat Himasi. Nah, kalau Kak Ijo ini alumni dari Universitas CC juga loh. Boleh kasih tahu Kak, waktu itu ngambil jurusan sistem informasi itu kenapa Kak? Ngambil jurusan sistem informasi? Oke, iya pikir ya, kakak juga statusnya di sini sebagai alumni ya. Kakak bangga sekali lulusan dari prodi sistem informasi CIC, karena kalau saya ditanya kenapa sih ambil jurusannya SI dibanding jurusan yang lain, karena jurusan ini bisa dibilang salah satu jurusan yang cukup happening sekali untuk saat ini gitu ya, dan punya prospek karir yang sangat bagus sekali ke depan. Makanya kenapa alasan ambil jurusan sistem informasi itu salah satunya. Dan yang kedua, bisa bilang kalau misalnya punya teman-teman atau sobat di CIC yang pengen lulusnya tuh lebih cepet gitu ya, karena yang kakak tahu di Cirebon prodi atau jurusan yang bisa lulusnya dipersingkat 3,5 tahun itu salah satunya prodi sistem informasi di kampus CIC. Dan kakak sendiri salah satunya ya, kemarin barusan lulus menyelesaikan program studi S1 yang harusnya 4 tahun ya, tapi bisa dipersingkat 3,5 tahun saja. Tuh mantap kan guys, Kak Ijo aja lulus 3,5 tahun. Mantap, itu bisa dijadikan motivasi buat kalian semua. Kak, nah selama pandemi ini Kak, kesibukan kakak itu apa aja Kak? Boleh tahu Kak? Kesibukan sebelum apa sesudah nih? Sebelum pandemi sampai sudah ya? Oke, sebenarnya kalau misalnya di luar sekarang setelah kakak kuliah gitu ya, kakak memang jadi seorang public relation, terus juga marketing spesialis gitu ya. Terus di luar negeri kita kan punya side job, jadi announcer. Atau mungkin kalau sobat di saya sih nggak tahu, punya radio ya. Terus kakak juga punya side job lainnya adalah freelance event organizer. Dan untuk di medsos sendiri sih kakak merasa kakak seorang influencer. Mantap nih, Gitu. pembahasan itu kayaknya. Kak, gimana sih Kak caranya kakak itu bisa membagi waktu dengan produktif gitu? Kan di sisi lain kakak itu orang yang sibuk gitu. Bisa membagi waktu secara teratur itu gimana? Oke, yang paling utama sih memang kita harus punya manajemen waktu yang baik ya. Yang paling utama meskipun banyak kesibukan, bukan dalam artian tanda kutip sibuk ya, tapi memang benar-benar yang sibuk dan yang sibuk ya, kita harus punya manajemen waktu yang bagus. Prioritaskan mana yang memang benar-benar baik buat kita. Dan memang gini, contohnya saya pernah dalam satu hari ya, saya menjalankan 4 role sekaligus. Ya, yang pertama start saya kerja, masuk jam 8 sampai jam 4. Break 1 jam, saya langsung lanjut untuk meeting sebuah event. Lalu sampai jam 7 ya, kita dari jam 5 sampai jam 7. Break 1 jam lagi, di jam 7 sampai jam 9 saya kuliah. Setelah after kuliah dari jam 9 sampai jam 12 malam saya siaran. Bayangkan dalam satu hari itu saya melakukan 4 role yang saya lakuin gitu ya. Ya kalau dibilang capek, kalau misalnya banyak sih teman-teman bilang kamu luar biasa super banget ya. Nggak semua orang gitu kan dalam satu hari itu tuh full bisa menjalankan aktivitasnya. Kenapa saya bisa ngelakuin ini ya? Karena memang kembali lagi
apa yang saya dapatkan saat itu gitu ya, atau saya saat ini pun itu adalah wish saya beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau misalnya saya bisa dapetin kayak sekarang ya, saya bersyukur karena harapan saya, wish saya sebelum-sebelumnya itu sudah tergabungkan oleh Tuhan. Jadi yang penting intinya kalau saya tadi ditanya gimana caranya, yang pertama kita harus punya manajemen waktu dulu. Dalam satu hari itu kita harus seperti apa. Memang kalau misalnya konsekuensinya di mana badan kita pasti bakal capek, energi juga capek. Tapi kalau misalnya belum lagi yang namanya fokusnya kita ya. Karena kalau misalnya nggak semua orang bisa menjalankan satu kegiatan, fokusnya ada yang misalnya orangnya di sini tapi pikirannya di mana gitu kan ya. Nah tapi itu kembali lagi kita harus bisa komitmen, kita harus punya manajemen waktu yang bagus agar setiap scheduling, setiap kegiatan yang udah kita buat gitu kan ya itu nggak terbengkalai sama sekali. Apa setiap hari schedule apa itu full Pak dari Senin sampai Minggu? Hari terus. Ya kalau saya sebelum ya itu pas lagi sebelum pandemi, bahkan waktu itu masih statusnya jadi mahasiswa ya, itu memang continue seperti itu. Tapi memang after kegiatan lulus kuliah ya kegiatan udah semakin berkurang. Tapi sekarang udah adanya pandemi ya, tidak sesibuk seperti yang lalu. Jadi buat sekarang ada enggak ya? Ada. Oke, tapi nggak lupa juga kan kayak olahraga selama pandemi. Oh iya pasti. Olahraga yang harus dilakukan selama pandemi apa nih Kak? Bukan ikut-ikutan yang lain lagi latah gitu ya. Ya, memang dari dulu banget jauh sebelum pas lagi sepeda ini happening pas lagi pandemi, memang udah suka banget bersepeda gitu kan. Terus juga selain bersepeda memang dulu banget suka yang namanya olahraga tenis gitu. Oke Kak, ini kan udah sekilas nih cerita tentang Kak Jonathan selama sekarang ini. Nah, gimana Kak ceritakan tentang dulu Kakak menjalani sebuah proses perjuangan Kakak sampai saat ini Kak, gimana Kak perjuangan? Pasti ada lihat ini yang harus kalian tahu saya vlog ya. Jadi harus tahu juga buat motivasi. Oke, iya. Jadi mungkin kalau misalnya dibilang ya memang semua makanya kita bisa ada di posisi puncak, kita ada di posisi atas memang perlu sebuah usaha gitu ya. Ada orang mungkin ngeliatnya wah bisa kayak gini instan ya sebenarnya enggak ya. Kita yang menjalankan sendiri sebenarnya perlu banyak proses, perlu banyak kalau dibilang misalnya mohon maaf kalau misalnya lebay gitu ya, air mata juga gitu kan, keringat yang mungkin kalau misalnya udah dijadiin satu ini udah banyak banget ya. Cuman lebih ininya kita memang pada saat untuk kakak sendiri gitu ya bisa kayak ada di posisi sekarang ini, banyak hal-hal yang memang sifatnya yang dulu sering diremehkan, sering dipandang sebelah mata gitu. Nah tapi memang kita sebagai manusia punya feeling yang ibaratnya ya kita manusia gitu, kita bukan robot. Di saat orang lain meremehkan kita, di saat orang lain menganggap rendah kita jangan langsung insecure saat itu, tapi kita harus benar-benar buktikan gitu ya. Salah satunya mungkin kayak dulu merintisnya kakak itu tuh pernah ikut lomba nyanyi gitu kan ya, bisa gabung sama teman-teman singer itu merasa dipandang sebelah mata, tapi akhirnya dengan pembuktian itu oh iya ternyata bisa diperhitungkan gitu kan. Terus selain itu pernah ikut lomba nyanyi, pernah ikut juga lomba pemilihan duta ya. Waktu itu kakak juga gak nyangka sekali ya karena bisa dipilih gitu kan mewakili Kota Cirebon untuk pemilihan Mister Youth atau Duta Pemuda se-Jawa Barat waktu itu. Ya buat kakak sendiri itu sebuah blessing ya, sebuah anugerah di mana di saat kita mau untuk bukan berarti kita membuktikan itu nanti akhirnya kita jatuhnya sombong ya, tapi kita memang benar-benar membuktikan bahwasanya saya tuh sebuah yang ibaratnya berlian gitu. Mungkin orang lain melihatnya berliannya saat itu belum bersinar, tapi bagaimana caranya kita untuk menguatkan sinar itu agar orang tahu oh ternyata berlian sebuah berlian yang kita miliki itu tuh bisa bercahaya seperti itu. Makanya pas kegiatan-kegiatan yang maunya dulu sih ada lomba apa ikutin gitu kan, karena memang itu semuanya akhirnya berguna sampai sekarang ini gitu kan. Di saat itu aja kakak udah
nggak terlalu aktif, ya cuman lebih banyak oh ya dulu tuh saya pernah ikut lomba ini loh, ya meskipun memang tidak menjuarai atau tidak sebagai juara, tapi setidaknya saya punya pengalaman yang ibaratnya saya nanti bisa bagikan cerita ke kalian juga, teman-teman sobat Himasi ataupun yang lain seperti itu. Oke kak, tadi kan saya dengar, ini kan ada dukanya juga nih, dukanya bagi saya itu misalkan kayak dipandang sebelah mata ini kan ya. Seberapa penting sih kak bagi kakak orang yang tidak menyukai kakak? Apakah dia itu juga sebagai pacuan kakak untuk terus berkembang, untuk maju, atau gimana ya? Dianggap remeh aja gitu kan, orang yang tidak menyukai kakak? Oke, kalau misalnya sebutannya haters mungkin. Iya, itu bahasa itu ya. Kalau dari haters. Iya. Nah, kalau saya dimanapun kita hidup ya, jangankan untuk ibaratnya yang bisa dibilang kelihatan sebagai public figure ya. Yeah. Mungkin Fikri sendiri sebagai ibarat dalam tanda kutip yang biasa pun pasti punya haters ya gitu. Nah, kalau biasanya gini, dengan adanya haters ya itu tadi membuild kita atau membangun kita untuk kita harus bisa jadi lebih baik. Ibaratnya kita mau juara sampai gimana pun yang namanya haters pasti akan tetap cari kesalahan kita. Yeah. Akan tetap melihat tetap aja sih maksudnya tuh apa sih baru dia cuman segitu, padahal nggak tahu di mana di belakang itu kita benar-benar survive-nya seperti apa, kita berjuangnya seperti apa. Tapi jadikan itu sebagai oh iya ya, kalau memang kamu tidak suka dengan apa yang dari saya, tapi yang penting saya bisa kok seperti itu. Jadi memang itu jadi salah satu bentuk acuan dan kita jangan mengabaikan mereka gitu. Justru kita berterima kasih karena kenapa? Karena sebenarnya haters itu tuh sangat peduli sama kita juga ya, biar semakin semangat gitu. Kitanya nggak ngerasa diperhatiin, tapi mereka perhatian terus gitu kan. Haters itu seperti itu ya. Seperti itu sih. Jadi kalau saya menanggapi para haters ya kita, ya gini kalau misalnya memang yang tadi kakak bilang kita memang manusia ya, manusia pasti punya sense di mana saat ibaratnya merasa tidak disukai, merasa dipandang sebelah mata oleh orang, pasti ada bentuk rasa pembuktian diri. Nah, ya, jadikan itu kita jangan merasa benci sama mereka, tapi kita berterima kasih karena mereka seperti itu. Pesannya guys, kalau punya haters kita harus berterima kasih karena itu menjadikan acuan kita untuk lebih berkembang dan lebih maju lagi dengan haters. Terima kasih sama haters semua. Apalagi saya orang biasa pasti punya haters. Oke kak, tadi kita kan sudah membahas yang dukanya nih kak. Nah ini kan masih berkaitan dengan self love. Ada sukanya pasti kak ada dalam perjalanan hidup kakak. Boleh ceritakan kak sukanya dalam hidup kakak dalam pencapaian sampai saat ini kakak? Ya itu achievementnya sih ya banyak ya. Kalau misalnya kayak mungkin salah satu dari kakak mewakili Kota Cirebon ya waktu itu se-Jawa Barat di Mister Unit atau di Kampung Muda Jawa Barat itu adalah kakak dapat kesempatan untuk travel ke kurang lebih waktu itu ada 10 kota atau kabupaten. Itu tidak hanya di Jawa Barat, tapi juga di Jawa Tengah. Waktu itu kakak lebih mengkampen, memberikan motivasi ke anak-anak muda. Karena ini kan backgroundnya adalah duta pemuda gitu kan. Jadi anak-anak yang mungkin masih teenager ataupun mau ke mature gitu kan, range umur kurang lebih 15 sampai 25 tahun, kakak kasih kesempatan ke berbagai komunitas, memberikan influence ke mereka. Ibaratnya untuk meraih impian itu ya harus ada harga yang kita bayar seperti itu. Jadi dari situ kakak kenal banyak relasi gitu kan. Salah satu yang paling kakak memorable banget ya waktu pas lagi kakak menjabat jadi duta pemuda Kota Cirebon itu, waktu dapat undangan ke ini apa namanya Nusa Kambangan. Fikri tahu Nusa Kambangan? Tahu. Iya, tapi tahu. Itu di Cilacap ya, dan itu waktu itu memberikan campaign juga ke beberapa narapidana di sana, dan itu salah satu pengalaman yang enggak kakak lupain karena ibaratnya karena juga mengukur siapa saya gitu kan, bisa tiba-tiba jadi orang yang bisa memberikan influence, bisa memberikan motivasi ke mereka, dan sampai sekarang itu masih memorable banget gitu. Dan dari after kakak selesai menjabat itu juga itu salah satu bisa dibilang mungkin kayak jalannya kakak gitu ya di medsos, di mana waktu itu mungkin beberapa tahun yang lalu di mana medsos kayak Instagram itu kan mulai dipakai oleh anak-anak milenial. Nah dari situ setelah kakak lepas jabatan itu mulai ada beberapa yang mungkin kalau bisa disebut endorse gitu kan ya berawal dari produk-produk yang sifatnya
online shop atau apa gitu kan, kakak terima sampai akhirnya puji Tuhan kesiniin gitu ya. Udah banyak brand-brand yang mempercayakan kakak untuk jadi seorang brand ambassador atau misalnya jadi apa namanya media promosi mereka di media sosial kakak. Jadi kalau kira lihat di media sosial kakak, terutama di Instagram kakak, saya banyak banget endorse ya, jangan heran. Tapi itu sendiri itu prosesnya. Jadi dari situ membuka kakak untuk bisa mendapatkan kesempatan magang untuk sobat Himasi juga ya. Banyak hal sebenarnya yang bisa kalian lakukan untuk mungkin kalau saya sekarang saya pengen bisa punya penghasilan tambahan nih, atau misalnya caranya gimana ya gitu kan. Sebenarnya apa yang kamu punya sekarang pun itu bisa jadi modal buat kamu. Mungkin kalau misalnya dibilang kakak sendiri bukan tipikal orang yang punya jiwa bisnis sebenarnya ya. Jadi kadang kalau misalnya pengen udah mau melakukan sebuah bisnis, udah partner dulu nanti kira-kira bakal laku nggak gitu kan. Tapi akhirnya kakak bisa dapetin itu dari side jobnya kakak, itu salah satunya itu dari apa namanya endorsement yang kakak terima dari beberapa brand atau produk yang mempercayai buat kakak. Seperti itu sih. Jadi kalau misalnya resultnya kakak selama ini sukanya, achievementnya banyak sekali ya. Kadang kakak juga selalu berpikir apakah saya gitu kan ya dengan seperti ini. Tapi kembali lagi itu jangan buat kita makin nggak pede atau kita insecure, karena ibaratnya di luar pun sebenarnya orang-orang memandang kita bervalue lebih tinggi gitu. Karena kalau kita berpikir oh iya kok bisa sih produk A menawarkan jasanya untuk saya bisa jadi media promosinya dia gitu kan, itu karena mereka percaya sama kita. Makanya dari situ kita harus nge-build diri kita percaya diri dan lebih tanamkan dalam mindset kita, saya tuh orang yang berharga gitu, karena orang lain memandang kita pun lebih berharga. Iya, seperti itu sih. Kayak gini kan ya. Kalau tadi kamu menceritakan tentang kepercayaan kakak dalam pencapaian, ada pertanyaan kan, seberapa penting kakak untuk mencintai diri sendiri? Seberapa penting? Oke, kalau dibilang seberapa penting itu sangat penting sekali. Penting banget. Ya itu tadi timbulnya rasa cinta kita dalam diri kita gitu, pada jangan ibaratnya cinta sama orang lain dan sama diri kita sendiri adalah kita bisa mencintai kekurangan kita sendiri. Ya dari tadi kita bilang, kadang kalau saya melihat lagi banyak kok ibaratnya kok gini influencer atau kalau saya disebutnya selebgram di Cirebon gitu ya, yang lebih good looking dari kakak gitu kan. Tapi kenapa brand A tidak mempercayai dia untuk memberikan kesempatan dalam artian endorse dia gitu, tapi justru mengendorse-nya ke kakak. Dan dari situ kakak merasa oh berarti dari kekurangannya kita, ketidakpercaya dirinya kita harus push lagi, kita harus percaya diri lebih lagi, kita harus mencintai diri kita lagi. Dari situ akan timbul rasa oh iya, tapi bukan berarti kita nanti sombong gitu ya, tapi dalam artian mengukur oh ternyata dari kekurangan saya berpikir saya kurang nih dari segi mungkin dari segi fisik ataupun dari segi tampang ataupun mungkin segala macam, tapi orang lain bisa memandang kita lebih dari itu gitu. Jadi kalau misalnya kita dibilang seberapa penting, itu sangat penting sekali buat kakak sendiri. Banyak kadang kalau saya melihat pagi gitu ya pas bangun terus melihat di kaca, ya bilang aja saya mencintai diri saya sendiri, karena itu salah satu langkah dimana bisa ngilangin hal-hal yang banyak toksik atau apapun yang mengganggu pikirannya kita. Berarti kan sebelum tidur dan sesudah tidur ada kondisi ketika kita selalu berafirmasi untuk diri sendiri kan? Betul. Itu kita harus tanamkan mindset ke diri kita sendiri bahwasanya ya saya tuh cinta diri saya sendiri. Ya kalau misalnya bukan kita sendiri siapa lagi gitu. Seperti itu sih. Nah, dari cerita-cerita yang menarik tadi, nggak pernah nggak sih kakak dalam hidup itu mengeluh tentang misalnya capek gitu, mungkin lelah untuk menjadi seseorang yang seperti ini, mungkin ada saat kakak untuk beristirahat dari segala kesibukan kakak, pernah nggak berpikir seperti itu? Ya seperti yang tadi ya pas lagi kakak sempat share kesibukannya kakak berapa waktu lalu ya, dalam satu hari bisa banget menjalankan 4 role model sekaligus gitu kan ya. Bayangin berarti nyampe gini, berangkat dari rumah kan harusnya kan setengah 8 tuh, tapi nyampe rumah itu kira-kira setelah selesai siaran di jam 12 sampai atau setengah 1 nyampe rumah. Itu ada rasanya dimana ya kalau dibilang capek gitu kan ya, kita sebagai manusia di saat energi kita terkuras selama kurang lebih berapa jam gitu kan, pasti ada rasa lelah sendiri. Tapi kembali lagi pikir kalau misalnya saat itu kakak merasa bersyukurnya, yaitu hal yang kakak dapetin saat itu adalah bentuk wish atau harapan yang kakak minta kepada Tuhan sebelumnya gitu. Jadi salah satu bentuk yang apa namanya mungkin pada saat itu
apalagi kalau misalnya belum yang namanya pada saat kita menjalankan itu kan pasti ada trouble-nya kan, Iya. dan enggak siapa tahu pas lagi waktu kakak lagi kuliah ngadepin tugas yang lumpuh, terus juga pas lagi meeting untuk event juga ada trouble itu kan hal-hal yang memang di luar dari teknis yang tidak bisa kita hindarkan. Iya. Gitu. Tapi dari situ kita ngerasa saya tuh bersyukur gitu loh, ternyata yang saya minta, yang saya harapkan sama Tuhan beberapa tahun lalu mungkin kan ya, tapi bisa tercapai di sekarang ini. Jadi itu dengan rasa syukur itu menggantikan rasa ngeluhnya kita. Seperti itu. Kak, boleh bagi tips kan kakak ini tadi udah dibahas nih tentang bagi waktu dulu sebelum kakak masa pandemi yang masih menjadi mahasiswa. Kakak juga kan sebagai mahasiswa juga nih, pasti tentunya banyak tugas, apalagi sebelumnya kan udah skripsi gitu. Bagaimana kak membagi waktu kakak ketika kuliah dalam kesibukan kakak? Oke, nah itu tadi kembali ke manajemen waktu namanya gitu ya. Karena kan bilang prioritaskan mana yang memang jadi prioritasnya kamu. Di saat kakak merasa sudah ada komitmen untuk oh ya saya pengen bisa dapat tambahan lewat apa, lewat side jobnya saya, ya saya kok konsen untuk jalan itu jangan sampai terbengkalai semua. Tapi tetap saat itu waktu kakak jadi mahasiswa pun kakak tetap fokus, ya status saya jadi seorang mahasiswa nih, jadi saya nggak boleh mengabaikan itu. Jadi pada saat kalau misalnya ada tugas ya dikerjakan gitu kan. Ya memang pada saat mengerjakan itu kita pasti akan ada kesulitan gitu ya. Kita coba cari literasi, misalnya kita cari di buku. Mungkin sekarang kan udah lebih canggih ya, kita bisa searching di internet pun itu sudah bisa. Kalau misalnya kita bisa komunikasi sama teman-teman, kan paling penting komunikasi sama teman-teman di kelas juga itu sangat penting sekali. Dimana dari situ kan kita bisa tahu oh ya ternyata di saat kita kesulitan nih saya mengerjakan tugas itu bisa bukan di ini ya, maksudnya itu minimalnya kita punya solusi untuk setiap tugas-tugas yang diberikan oleh kita. Kalau saya perhatikan juga kan kakak ini orang sosial juga nih. Tentu saja ya kalau influencer itu pasti orang sosial. Apa yang mendorong kakak itu untuk menjadi orang yang sosial, sosialis? Oke, kalau misalnya ya itu sih pas lagi di bangunnya sih karakternya memang pas lagi jadi duta pemuda itu kan tugasnya itu kan influence, memberikan campaign kepada anak-anak muda yang ada di Jawa Barat. Dan dari situ timbul rasa sosial gitu kan. Makanya banyak meskipun kayak sekarang setelah selesai masa jabatan pun selalu ada rindu gitu. Dan apalagi waktu itu sih pernah sama UNICEF Indonesia juga, UNICEF yang memberikan kesempatan untuk kakak juga bisa tugas bareng untuk terjun ke komunitas rumah belajar anak-anak ya. Dan itu salah satu pengalaman yang membuat kakak nggak terlupakan juga sih sampai sekarang. Sangat berkesan. Jadi kalau misalnya timbulnya rasa sosial itu ya apa ya, pokoknya memang kadang-kadang ya sampai sekarang pun kakak masih belajar gitu ya Fikri ya. Tapi bisa kita masih bisa berbagi hal-hal yang positif ke mereka, itu akan menumbuhkan rasa kepercayaan diri mereka seperti itu. Karena kadang kan yang miris saya melihat anak-anak muda zaman sekarang gitu, mungkin banyak Fikri dan sobat-sobat UCIC yang lain mungkin salah satu sobat yang beruntung ya, karena ibaratnya masih bisa dapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Masih banyak teman-teman kita yang lain yang di luar sana yang ibaratnya harus survive gitu. Tapi pesan kakak sih jangan pernah menyerah gitu kan. Siapa tahu nanti di depan akan ada rezeki yang lebih buat teman-teman sobat UCIC bisa begitu gunanya. Jadi banyak kita bisa kayak Fikri bisa mensosialisasikan diri ke teman-temannya yang mungkin tidak sebelum Fikri kuliah. Itu salah satu jiwa kita berjiwa sosial, memberikan motivasi ke mereka seperti itu. Oke kak, kakak kan sebagai orang produktivitas ya kak, tentunya kakak punya peran terpenting tuh di dalamnya. Boleh sebutkan nggak siapa aja orang yang mendukung kakak selama ini? Oke, kalau misalnya betul ya bisa kita sudah dalam artian udah punya nama gitu ya. Banyak orang-orang yang sudah berjasa dalam hidup kakak yang udah support sampai di titik ini. Yang paling utama ya mama dan papa gitu. Karena mereka jadi apa ya garda terdepan untuk kakak di saat kakak merasa
bisa orang-orang mungkin ya tadi misalnya ngebahas tentang haters gitu kan, orang kita melakukan karya A, B, C yang dipandang mungkin semua orang pasti baik, tapi belum tentu sama si para haters baik gitu kan, masih ada aja celah-celah sehingga mereka mencari kesalahan kita. Nah, karena kayak papa mama itu benar-benar memberikan dorongan ya ibaratnya bisa di luaran. Saya merasa banyak masalah, tapi saat saya pulang saya merasa saya punya kekuatan baru gitu dari mereka. Jadi kalau saya peranan siapa yang memang berperan penting dalam karir kakak selama ini memang orang tua ya, papa dan mama, dan juga ada kakak gitu kan. Kakak jauh, kakak dekat, kakak ketemu gede. Ya pokoknya banyak sih teman-teman juga yang support. Tapi memang betul, cuman peranannya memang bisa dibilang 100% ya orang tua. Tapi sahabat juga penting kan ya? Sahabat juga pasti penting. Kayak waktu itu kakak kan undang-undang sahabatnya sudah sidang gitu kan kayak. Iya, seperti. Oke kak. Nah, ini kan kakak kan orang yang bukan orang sih, maksudnya manusia. Maksudnya manusia yang seperti kalian yang punya memiliki kesibukan yang banyak. Kakak ini pernah kepikiran nggak sih buat punya satu fokus karir kakak di ke depannya? Oke, ya. Kalau misalnya sampai ada beberapa teman juga sih yang sering melemparkan pertanyaan seperti itu ya. Cuman kadang-kadang merasa kakak dapat anugerah atau blessings dari Tuhan, ibaratnya mungkin dibanding teman-teman yang lain gitu. Ya ibaratnya mungkin menganugerahkan ke satu orang satu talenta atau bakat. Nah, tapi kakak dikasih talenta dari Tuhan mungkin bisa lebih dari satu. Kalau kakak sih memang selagi banyak kakak bisa konsisten menjalaninya gitu ya. Kayak misalnya dan kakak juga tidak menghilangkan tanggung jawabnya kakak di tracknya itu, karena selalu coba maksudnya itu mengimprove, bahkan ibaratnya apa sih ibaratnya memang yang mau kakak bisa kasih karyanya buat mereka semua seperti itu. Jadi kalau misalnya mau difokusin satu, menurut kakak sih akan susah. Tapi selagi kalian misalnya selagi kakak masih bisa handle, selagi kakak masih bisa improve atau kembangin apa yang kakak punya, itu buat kakak sangat bermasalah. Oke kak, sebelum kita mengakhiri acara podcast kali ini, saya minta kakak menyampaikan pesan-pesan motivasi khususnya buat sistem informasi ini, bagi mereka yang belum memiliki bakat atau mereka yang belum percaya diri, belum yakin sama kemampuan dirinya sendiri. Oke, kalau misalnya pesannya kakak sih untuk sobat Himasi CIC ya, seperti yang tadi kakak bilang, kalian jangan merasa bersedih kalau misalnya sekarang kalian merasa belum dianggap sesuatu sama lingkungan kalian. Tapi memang satu hal juga buat yang perlu kasih ke kalian ya, kalian jangan mau kalian harus keluar dari zona nyaman kalian. Kalian harus cari tempat di mana kalian itu tuh dihargai, bukan dibutuhkan. Itu yang paling penting buat kakak. Karena untuk sekarang ini masih banyak orang-orang yang hanya datang saat membutuhkan kalian, bukan menghargai kalian. Jadi di saat kalian merasa, oh iya sepertinya circle pertemanan saya seperti ini nih, ya kamu harus ambil keputusan, kamu harus keluar, kamu harus bisa buktiin, cari di mana hal yang ibaratnya kamu bisa menemukan apa yang kamu bisa buktikan lewat bakat kamu, lewat talenta kamu, seperti itu. Kakak jamin semuanya pasti akan ada jalan. Gitu kan, karena kakak juga merasa kakak bisa seperti ini pun harus diterpa banyak hal yang memang bisa dibilang pahit dulu kan, seperti yang peribahasa ya, bisa sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Kalian nggak apa sakit dulu asal jangan sakit terusan. Jadi prosesnya seperti itu, dan temukan bakat yang kalian mau seperti apa, kakak jamin kamu bisa. Dan kalau misalnya masih bingung saya tuh pengen kuliah gitu ya, salah satu jurusan sistem informasi ini salah satu buat yang kakak sendiri ya bisa bagian kalian, salah satu jurusan yang memang punya prospek yang sangat-sangat bagus ke depan, apalagi dengan era 4.0 saat ini ya, orang-orang dituntut untuk serba digital, serba komputerisasi. Dan kamu buat teman-teman sobat UCIC ataupun sobat Himasi ya yang masih bingung, misalnya kayak aduh mau ambil jurusan SI tapi masih bingung nih, kakak aja bisa gitu kan ya. Ibaratnya kalau bisa dibilang ya Fikri ya, kakak lebih condong ke otak kanan sebenarnya. Tapi kakak bisa balance, punya kemampuan untuk bisa terjun di prodi SI yang mungkin lebih cenderung ke otak kiri gitu. Jadi buat kalian nggak usah khawatir, kalian pasti bisa. Seperti itu sih.
Oke, poin penting dari kakak ini salah satunya itu kita harus bisa keluar dari zona nyaman, zona aman tentunya ya. Terus yang kedua kita harus bisa mencari tempat di mana yang bisa kita dihargai bukan hanya dibutuhkan saja. Yang ketiga kita harus bisa survive ya. Nah, udah nggak terasa nih kita udah ada satu lagi boleh? Oh boleh ya, silakan kak sebelum itu ya. Oke, ini quotes yang khas sekali sih ya, memang yang selalu aku pakai sampai saat ini tuh dari dulu sampai sekarang ya, itu juga udah bisa jadi trademark beberapa teman-teman yang tahu. Salah satu kuncinya kakak juga adalah kakak selalu bersyukur, selalu pikir. Kenapa kakak bersyukur? Karena buat kakak di saat kita bersyukur akan selalu ada berlian di balik rasa syukur. Menyentuh hati sekali. Oh ya kak, ada kesan untuk podcast ini masih kak? Oke, ini salah satu podcast yang buat kakak keren banget ya. Keren ini jempolnya nggak cuma satu tapi dua ya. Salut banget buat tim Himasi yang agak bangga karena salah satu alumni dari Prodi sendiri. Saya merasa dari kegiatan nih ya, ibaratnya tuh out of the box juga nih teman-teman dari Himasi, kalian acung jempol, keep going terus ya, berinovasi, kasih hal-hal yang bagus buat teman-teman Himasi, dan terima kasih banyak udah mengundang kakak di podcast Himasi untuk saat ini. Oke, mantap, kita didukung juga sama alumni kita ya buat terus berkembang di antara Himasi selanjutnya. Oke kak, udah gak kerasa nih kak, kita udah di penghujung acara. Saya selaku host Fikri Ananda pamit undur diri dan saya Jalan Subandi. Sampai jumpa di next podcast selanjutnya.